ODGJ untuk rekayasa klaim asuransi di Bengkalis Riau, kita tanyakan pada Kapolres Bengkalis AKBP Indra Wijatmiko. Selamat petang Pak Indra. Baik, selamat petang Mbak, apa kabar? Baik Pak Indra, jadi kasus ini terungkap justru dari kecurigaan polisi. Gimana Mbak? Jadi kasus ini terungkap dari kecurigaan polisi soal pelaku yang awalnya melaporkan kalau sang suami ini sudah meninggal karena terbakar. Pak Indra. Baik, kasus bermula dengan kita temukan mayat yang hangus terbakar di dalam mobil carry di Desa Tarik, Talang Mandau pada tanggal 27 Oktober 2022. Pada saat kejadian tersebut, anggota kami melakukan pemeriksaan olah TKP dan sudah menemukan identitas dari si pemilik mobil. Dan anggota saya menemui keluarganya, yaitu istrinya. Pada saat kami mengajukan otopsi, istrinya tidak mau diotopsi. Yang kedua, kami juga mengalami kecurigaan yang sangat besar. Seorang istri tidak ada gangguan sedikit mentalnya ketika melihat dan mendengar suaminya meninggal secara tidak wajar. Jadi waktu laporan pertama kali ke polisi, tindakan dari sang istri ini tidak menangis begitu, tidak histeris begitu? Betul, seolah-olah histerisnya seperti dibuat-buat. Ya, kami sebagai penyidik memahami karakter dan psikis seseorang apabila dia betul-betul stres dibuat atau stres benar-benar secara alami. Lalu kemudian pada saat curiga tersebut langsung polisi melakukan penyelidikan, Pak Indra. Ya, betul. Dengan kejadian tersebut tentunya kami mengalami kecurigaan dan tetap melakukan penggalian, mengumpulkan barang-barang bukti, ya, dan semua handphone saya selidiki dan alhamdulillah Allah tidak tidur, kami dibantu dengan kekuatan tangan Allah. Sinyal dari pemilik handphone tersebut yaitu almarhum Pak Hendra menyala. Dan almarhum ini atau orang yang dibakar ini adalah orang dengan gangguan jiwa, betul Pak Indra? Ya, betul. Orang yang mengalami gangguan jiwa. Nah, pada saat skenario terbongkar oleh polisi, bagaimana reaksi dari istri pelaku ini? Langsung membenarkankah? Baik, setelah mengetahui kita sudah terbongkar semuanya, tentunya istrinya menangis histeris dan mengakui perbuatan-perbuatannya dan ini sudah direncanakan dari sebelum-sebelumnya oleh. Sejak kapan direncanakannya, Pak Indra? Nah, sejak kapannya masih saya gali, Mbak, ya. Jadi yang melakukan perencanaan ini keduanya ya, istri dan suami atau bagaimana? Terutama yang dari awal itu dari suaminya. Jadi suaminya ini adalah otak pelaku dari pembunuhan dan pembakaran? Betul. Perencanaan tersebut itu timbul dari suaminya awalnya. Kalau yang didapatkan kabar, Pak Indra, bahwa istri ini mau akhirnya melakukan seperti yang disuruh oleh suami karena ada tekanan. Ya, ada tekanan. Lebih tekanan ke ekonomi atau tekanan psikis dari suami? Seperti apa, Pak? Pada saat melakukan kesepakatan untuk pembunuhan berencana, ada tekanan dari suaminya mengatakan, jangan kasih tahu polisi bahwa ini rencana kita. Yang kedua, apabila ada mayat yang terbakar, jangan mau diotopsi. Apabila kamu mengadu dengan polisi, kamu dengan anak kamu, saya bunuh. Jadi ada ancaman pembunuhan untuk istri juga dan anak? Ya, betul. Dan istri pada saat itu mau tidak mau menuruti apa kata dari suami atau sempat menolak, Pak Indra? Ikut, Bu. Tetap ikut. Ini jadi motifnya adalah karena ingin membayar hutang, jadinya mau klaim asuransi. Ya, betul sekali. Karena terhimpit utang, ingin membayar asuransi, maka direncanakan pembunuhan ini. Silakan Pak. Dan suaminya berperan, dan istrinya berperan di situ seolah-olah ini betul-betul suaminya terbunuh. Dari mana kecurigaan polisi sendiri? Karena mengingatkan korban ini sudah terbakar ya. Apa akhirnya yang membuat mengetahui bahwa korban ini adalah orang dengan gangguan jiwa, kemudian ini adalah korban yang ternyata bukan adalah suami? Baik,
Awalnya kami juga mengira bahwa yang terbakar adalah korban Pak Hendra namanya. Dari kecurigaan-kecurigaan yang tadi saya katakan, kami terus menggali di lapangan dan menemukan nomor handphone dan handphone itu menyala di daerah Siak Hulu, ya. Dan kami sudah melakukan mapping dan ditangkap. Ternyata masih hidup yang nama Hendra tersebut. Dilakukan interogasi dan mengaku bahwa ini ada direncanakan untuk membayar utang piutang dan mengambil asuransi. Uang asuransi ya, untuk biar bayar hutang gitu ya maksudnya Pak Indra ya. Betul, betul. Tapi memang hanya dua pelaku ini yang melakukan pembunuhan berencana, istri dan suami, atau justru ada lagi yang menyuruh istri dan suami ini? Ada keterlibatan pihak lain? Baik, untuk sementara waktu kami baru menemukan dua nama ini yang suami istri. Kalau misalnya dari pihak asuransi sendiri, apakah sudah sempat juga untuk dimintai klaim oleh pihak pelaku? Ulangi Mbak, kurang. Ya, apakah juga polisi sudah mengetahui bahwa pihak dari pelaku ini sudah mengklaimkah untuk uang asuransinya atau belum sampai ke pihak asuransi? Baik, pada saat mayat itu dikubur, dilakukan yasinan di rumah, istri menghubungi pihak asuransi. Dan istri sudah mempersiapkan persyaratan-persyaratan asuransi seperti surat-surat kuliah atau SD, SMP untuk persyaratan gimana caranya asuransi ini cair. Namun, di dalam waktu 2 kali 24 jam, polisi sudah bisa mengungkap kasus ini dan asuransinya tidak keluar. Jadi Demikian. belum ada satu peser pun yang keluar ya untuk klaim uang asuransi ini ya? Betul. Pak Indra, tadi kan dibilang kalau yang menjadi otak adalah suami. Suami menyuruh istrinya tidak ada pilihan lain karena tadi ada ancaman. Karena itu pelaku kedua ini terancam apa pasalnya? Apakah ada beda atau sama dua-duanya? Baik. Pasal yang saya gunakan adalah pasal 34 Junto 338 Junto 55 ayat 1 KUHP pidana. Pasal 340 barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 2 tahun. Pak Indra, yang menjadi korban ini adalah orang dengan gangguan jiwa. Nah, ODGJ ini apakah sudah ada pihak keluarga yang melaporkah akan kehilangan korban? Baik, dari status ODGJ, anggota saya sudah melakukan mapping di lapangan dan sudah mendapatkan titik terang. Ternyata ODGJ ini emang orang Dumai, namun kami lagi mencari keluarganya. Dan saya minta data lengkap. Dan hari ini anggota kami melakukan autopsi, ya kan, untuk memastikan apakah ini sesuai dengan keluarganya nanti, data-datanya. Kalau misalnya ODGJ ini itu berarti dipilih oleh pelaku karena random ya, berarti tidak mengenal ya antara pelaku dan korban. Baik, tidak mengenal Mbak. Oke, baik. Dan berarti artinya sekarang ini suami juga sudah mengakui perbuatannya ya, tidak hanya sang istri. Betul, dua-duanya sudah mengakui perbuatannya Mbak. Jadi ancamannya Pak Indra? Gimana? Jadi ancaman keduanya adalah pembunuhan berencana. Betul. Dan kemudian untuk langkah selanjutnya apakah ada tes kejiwaan atau murni karena memang ini sudah ada motif untuk membayar hutang, kemudian untuk mengklaim asuransi, jadi tidak perlu lagi dites kejiwaan bagi dua pelaku ini ya, Pak Indra? Kalau menurut saya tidak perlu Mbak, karena saya lihat suami istri ini tidak ada gangguan jiwa dan melakukan kegiatan ini secara sadar yang dia lakukannya. Dan ini baru pertama kali ya dilakukan ya Pak Indra ya? Gimana Mbak? Baru pertama kali dilakukan oleh kedua pelaku ya? Baik, baru pertama kali Mbak dilakukan oleh pelaku. Ya, Pak Indra ini juga ada anak ya. Bagaimana dengan kondisi anak dari pelaku sendiri yang juga sempat mendapatkan ancaman? Sekarang di mana anak dari pelaku ini, Pak Indra? Baik, untuk anak saya lihat sudah dititipkan oleh keluarga mereka dan keadaannya masih baik-baik saja.
Baik, jadi untuk kedua antara istri dan juga pelaku suami ini terancam pembunuhan pasal berencana karena membunuh, membakar seorang orang dengan gangguan jiwa demi mendapatkan klaim asuransi untuk membayar utang. Terima kasih Kapolres Bengkalis AKBP Indra Wijatmiko sudah berbagi informasi paling baru bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Mbak, selamat sore. Selamat sore. Kita ke informasi